Sebelum kita selesai, saya diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana kita menghadapi akan yang namanya perubahan. Tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini selain yang namanya adalah perubahan. Tidak ada yang pasti di dalam dunia ini selain yang namanya perubahan. Yang pasti hanya ada satu, namanya Tuhan. That's it. Enggak ada lagi di dalam dunia ini. Kalau kita ingat, usia kita 10 tahun dan usia kita 20 tahun, itu pun sudah menjadi perubahan. Ada hal-hal yang tadinya kita bisa lakukan, sekarang kita tidak bisa lakukan. Ada yang sebelumnya kita tidak bisa kerjakan, tetapi hari ini kita bisa kerjakan. Maka kita tidak pernah bisa menghentikan yang namanya perubahan itu. Oleh karena itu, saya mau ajak untuk setiap kita jangan pernah takut dengan yang namanya perubahan. Tetapi kita harus belajar untuk mengadaptasi dalam setiap perubahan. Satu ayat untuk setiap kita menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-21, saya bacakan demikian firman Tuhan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Makna daripada ayat ini artinya adalah Tuhan yang berdaulat atas setiap perubahan yang terjadi. Nah, hari ini saya diminta untuk menyampaikan pesan bahwa ada dua perubahan yang akan kita hadapi di masa kehidupan kita ke depan. Dan ini tidak bisa ditahan-tahan, ini tidak bisa ditunda-tunda. Yang pertama, ada yang namanya AI. Anda tahu AI itu apa? Artificial Intelligence. AI ini tidak bisa diubah. Kita sedang memasuki sebuah masa yang baru di mana dipercaya di dalam 5 tahun yang akan datang, which is itu sebentar lagi, 5 tahun yang akan datang, 90% pekerjaan yang kita lakukan saat ini, itu akan digantikan oleh AI. Apapun yang Anda kerjakan, mulai dari pengusaha, mulai dari tukang masak, mulai dari pemusik, pengkhotbah, guess what? AI bisa melakukan lebih baik daripada kita. Dan bahayanya di situ. Anda berpikir AI nggak bisa bikin musik? Barusan AI memenangkan Grammy Award karena dia menciptakan musik, saudara. Pernahkah ada pemusik kita yang menang Grammy Award? Belum ada. Mesin bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita buat. AI bisa berkhotbah lebih bagus daripada saya berkhotbah. AI bisa lebih bagus berkhotbah daripada Ibu Iin berkhotbah. Nah, ini kan bahaya. Artinya apa? Kita semua tergantikan. Dan yang menjadi persoalan adalah kita tidak bisa menggeser itu. Kita tidak bisa mendoakan untuk menahan itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengadaptasi itu. Apa yang menjadi skillmu saat ini, yang menjadi pekerjaanmu saat ini, saya minta untuk kita mulai mempersiapkan untuk kita bisa berkolaborasi dengan AI. AI ini bukan sesuatu yang jahat, tetapi AI ini adalah sebuah mesin yang tidak mempunyai pengertian. Jadi dia tidak baik, tidak jahat, dia tidak punya pengertian, dia tidak punya kesadaran, dan dia merupakan alat. Sama seperti uang. Uang itu tidak punya kesadaran, uang tidak baik, uang tidak jahat, tetapi uang itu alat. Dan bagaimana kita bisa menggunakan uang itu, menentukan bagaimana kita bisa berhasil di dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa berdampak dalam kehidupan. Nah, saya tahu di tempat ini banyak yang usianya lanjut. Banyak yang generasi boomers atau generasi milenial, generasi X.
orang-orang yang tidak paham tentang AI. Dan saya mau beritahu saudara, tidak ada kabar baik untuk Anda, ini kabar buruk untuk Anda. Kalau Anda nggak paham AI, Anda tergantikan. So, hari ini saya mau mengajak untuk setiap kita paling tidak mengerti tentang AI atau AI. Caranya gimana Pak? Paling gampang, siapa yang punya smartphone, angkat tangannya. Bagus, itu bisa di-download di handphonemu. Salah satu yang paling gampang itu ChatGPT namanya, ChatGPT. Itu gampang, itu Anda bisa download dan kegunaannya banyak. Anda nggak punya waktu untuk baca, untuk dengarkan khotbah, itu bisa meringkaskan khotbah untuk Anda. Anda nggak punya waktu untuk baca buku, itu bisa meringkaskan satu buku untuk Anda dalam waktu 10 detik. Dan itu bisa jadi alat yang sangat baik untuk engkau gunakan. Kalau Anda sakit, ada gejala-gejala, nggak perlu ke dokter, Anda perlu tanya kepada AI. Kalau Anda mau belajar tentang bagaimana menggunakan sosial media, tadi Ibu Ruth bilang tidak bisa bikin PPT, download AI. Anda bisa belajar di AI. Kalau Anda nggak paham tentang marketing, punya usaha, nggak jalan, nggak ada yang tahu, tanya AI. Dia bisa mengajarkan tentang bagaimana memasarkan produkmu dengan baik. Kaget? Coba download makanya. Bukan pesan sponsor saudara, saya nggak dibayar. Tetapi ini baik untuk kita menghadapi perubahan yang ada. Kalau Anda melakukan apapun, Anda butuh konseling, tidak perlu lagi untuk kita tanya kepada orang lain, kita bisa tanya kepada AI. Dan sekali lagi AI adalah alat. Jadi Anda perlu ajarkan, AI, saya mau saran, masukan yang berdasarkan Alkitab. Jangan berdasarkan kitab-kitab lain. Maka dia akan memberikan yang berdasarkan Alkitab, saudara. AI itu nggak jahat, dia hanyalah alat yang perlu engkau ajarkan. Kalau engkau nggak memberi dia petunjuk, dia akan mencari solusi, mencari jawaban di internet. Which is di internet itu banyak hoax, banyak yang ngaco, banyak yang salah. Makanya kita sering merasa AI kok jahat, AI kok banyak hoaxnya, AI kok nggak Kristen. Dia bisa jadi apapun, dia bisa jadi Kristen loh. Anda hanya perlu mengajarkan, saya mau jawaban berdasarkan Alkitab, jangan ngaco ya. Itu bisa bahasa Indonesia. Anda tinggal ketik seperti itu dan itu akan menolong hidupmu. So, yang namanya perubahan AI jangan takut, tetapi jadikan itu kendaraan, jadikan itu alat untuk engkau bisa eksponensial. Engkau bisa menjadi lebih baik, berdampak lebih banyak. Yang kedua, yang tidak terhindarkan, ada yang namanya adalah resesi atau krisis. Yes, kita mendoakan menahan-nahan krisis ya, tetapi itu sesuatu yang mungkin bisa ditunda, tetapi tidak bisa dihindari. So apa yang mesti kita lakukan? Kita belajar daripada Yusuf, apa yang 2000 tahun lalu Yusuf lakukan ketika dia mengerti bahwa akan ada masa kekeringan yang akan datang. Dia mulai untuk menyimpan. So hari ini saya mau ajak untuk setiap kita belajar daripada Yusuf. Yang pertama yang Anda bisa lakukan adalah mulai untuk menyisihkan uang. Meskipun kita masih belum melihat kapan resesi itu bisa terjadi, tetapi mulai menyisihkan uang. Kalau Yusuf, dia menyisihkan 1/5 dari seluruh hasil panen yang ada di bangsa itu. Kalau Anda mau mengikuti Yusuf dan memang mampu mengikuti Yusuf, siapa di sini Yusuf akhir zaman? Ada? Nah, saya mau tantang Yusuf akhir zaman, menyisihkan 1/5 hasilmu untuk ditabung. Artinya apa? 20% daripada hasilmu ditabung. So kalau ada pembelian-pembelian yang kurang penting,
kayak kopi kenangan, janji jiwa. Nah, itu tolong dihentikan sementara. Untuk apa? Disisihkan, ditabung, saudara. Yang kedua, kalau Anda punya hutang dan hutang ini bukan hutang yang fix. Apalagi ini merupakan hutang yang konsumtif. Tolong diselesaikan dengan segera atau diganti ke sesuatu yang fix. Karena floating rate di saat resesi itu mengerikan. Jadi kalau Anda punya utang-utang yang floating, ini mengerikan ketika resesi datang. Kalau perlu ganti ke fix, memang sedikit lebih mahal dibanding saat ini, tetapi itu jauh lebih aman daripada kita kena floating di saat resesi. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf melakukan diversifikasi. Di setiap padang atau di setiap tempat mereka menanam gandum, dibangun sebuah lumbung. Artinya apa? Penyimpanan mereka itu tidak hanya di satu tempat, tetapi Mesir di zaman Yusuf itu mempunyai puluhan kalau tidak ratusan lumbung demi lumbung. So, kalau Anda adalah Yusuf akhir zaman, jangan nabung di satu tempat, nabungmu dipisah-pisah. Lebih baik lagi kalau engkau punya penghasilan yang berbeda-beda. Ini penting. Ketika satu penghasilan tertutup atau tersendat, kita masih punya penghasilan yang lain. Ini adalah ilmu yang dilakukan oleh Yusuf. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah membangun relasi. Ketika kita masih ada di masa yang baik saat ini, jangan pernah pelit untuk kita membantu orang lain. Karena di saat kita membutuhkan, orang itu mungkin akan bisa membantu kita. Dan membangun relasi jangan hanya kepada orang yang Anda kenal. Bangunlah relasi kepada orang-orang yang bahkan tidak Anda sukai. Termasuk siapa? Penjaga warung di depan rumahmu itu loh. Ajak kenalan. Tukeran nomor handphone, kalau lagi Natal tahun baru, kirimin buah, kirimin hadiah. Supaya apa? Nanti di masa sulit, yang lain harganya naik, kita beli beras harganya sama. No, itu ilmu ekonomi, saudara. Untuk kita membangun sebuah relasi yang baik kepada setiap orang. Kalau engkau pengusaha, lebih penting lagi untuk kita membangun relasi dengan siapa? Dengan pihak bank. Karena pihak bank itu akan sangat berpengaruh kepada kita ketika nanti masa yang sulit akan datang. Mau minta bantuan, mau minta keringanan, kita perlu sekali. Kepada siapa lagi kalau Anda punya asuransi dengan agen asuransimu. Pastikan Anda punya relasi yang baik. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita membutuhkan bantuan mereka. So, yang namanya perubahan tidak bisa dihindari, tetapi kita harus beradaptasi. Supaya tidak ngantuk, saya mau ajak main game sedikit. Saya mau ajak ada 25 orang ya, yang bisa ikut fine dining ada 25 orang. Siapa di antara saudara yang dalam 1 tahun terakhir ini masih membaca buku? Dan Anda masih ingat judul bukunya saja? Minimal 5 buku Anda boleh maju ke depan. Judulnya saja, nggak usah isinya, judulnya aja. Anda boleh maju ke depan. Ada? Ditambah Alkitab deh, boleh. Boleh, silahkan. Saya baca buku emang karena kerjaannya berhubungan dengan itu. Jadi, Boleh, silahkan. Buku apa aja yang dibaca? ya misalnya kayak kemarin tuh ngurusin tentang membangun pasukan. Oke. Terus tentang peperangan Roni. Oke. Roni ini. Terus ada bukunya sorry. Mau dipikir dulu boleh, sebelahnya coba ditanya. Ya,
Lebih ke pengembangan diri sih. Oke. Kayak Psychology of Money Iya. gitu-gitu. Psychology of Terus Money. Good books. Die with Zero. Oke. Terus apa ya? 48 Aha, of apa? Power itu lah, apa? 48 of Law of Power. Law of Oke, Power, good. kayak gitu-gitu. And then, Apa? Awal tahun ya, mungkin tahun lalu mungkin. iya, Nggak apa-apa. ya. Apa? Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil. Oke, good. And then satu lagi? Apa ya? Alkitab Lupa. masih baca? Masih. Oke, good. Oke. Thank you. Next. Ya, Selain itu paling ada beberapa tentang, tapi ini sekuler ya, boleh. tentang pop culture, terus bukunya tentang dreams, tentang dari Sigmund Freud, Apa? dari tentang mimpi, tentang Oke. Sigmund Freud. Oke. Terus satu lagi ya Alkitab. Oke, silahkan. Boleh deh. Lanjut. Judul buku Berjiwa Besar, Mantap. Menikmati Keberhasilan, Mantap. Hidup Karena Iman, Oke. Alkitab, Oke. Bertumbuh Bersama. Oke. Ada lagi? Iya, semuanya bukunya orang Bahtera. Saya pernah baca ini buku dari Boleh Pak- nggak nyontek nggak? Saya tulis biar Oh, iya, 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 saya oke, barusan oke. ketik ya biar karena saking banyaknya. Oh, iya, oke, oke, oke. Adminnya B2B bisa ditanya, selalu Oke. ngirim banyak buku ke Toraja. Oke. Apa aja tuh? Ya, ada banyak sekali yang sempat saya ingat, ada Perak Darah, ada Warisan 7 Jemaat dari Pak Petrus Agung, ada Karaktermu Masa Depanmu kayaknya dari Ibu Panglima kalau itu, kemudian ada Embun Pagi, kemudian ada bukunya Catherine Kuhlman dan masih banyak sebenarnya. Mantap. Oke, thank you. Ada lagi? Saya Face to Meet Yesus, Heaven is so real. Yes. Kemudian Dua. Perang Harmagedon, Ya. Peperangan Rohani. Ya. Kemudian saya juga baca kitab Henok, saya baca kitab Adras, Orang Jujur, Aha. saya baca Alkitab. Oke. Saya juga baca tentang pikiran dalam medan peperangan, seorang Cukup, pemburu cukup. Tuhan. Thank you, thank you. Tony. Oke, tolong dibantu ya. Ini nanti kalau ada yang memang lolos, boleh dikasih tiketnya. Oke. Saya mau undang yang selanjutnya, boleh tanpa mic aja nanti. Saya mau undang selanjutnya. Siapa di antara kita yang mencatat keuangan, pengeluaran dan pemasukan selama 1 tahun terakhir, saudara? Ada? Catatannya saya mau cek catatannya. Siapa yang mau saya cek catatannya, Anda boleh maju ke depan. Boleh. Nah, nggak usah nanti kalau dicek aja kalau ada boleh kasih tiket. Saya mau bicara. Mantap. Ada lagi? Oke boleh dimanapun boleh. Yang penting tercatat. Masih ada tiket? Masih banyak. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Siapa yang bisa lebih daripada 3 bahasa? Boleh maju ke depan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Maju ke depan. Bahasa roh nggak dihitung karena kamu nggak bisa terjemahin. Kalau bisa menerjemahkan bahasa roh, boleh maju ke depan. Bisa 3 bahasa, boleh silahkan maju ke depan. Iya boleh. Oke, kayaknya udah terlalu banyak, thank you. Oke yuk kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Setelah itu kita akan tutup di dalam doa dan kita bisa istirahat.